BTTH Kaisar Api, episode 214. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sangat kuat, pada saat ini, ketika bawahan Suanmu menyerang, keenam hati Mu Tianyuan tiba-tiba memancarkan sedikit kewaspadaan. Keenamnya sudah dipenuhi bekas luka saat ini. Jika Mu Tianyuan tidak menunjukkan serangan yang kuat pada akhirnya, ia akan melukai naga serigala, salah satu dari dua pembangkit tenaga listrik awal Kaisar Do Bintang 8, dan kehilangan kekuatan tempurnya. Saya khawatir akhir mereka akan sangat suram. Namun, tubuh Mu Tianyuan juga penuh dengan bekas luka. Kakak tertua, ini bukan jalan yang benar. Meskipun formasi ini kuat, kekuatan kita berenam terbatas. Menghadapi serangan tirani seperti itu, kita mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Huang Kong di samping tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sekarang, aku hanya bisa bilang aku menantikan pria itu, Duan Yu. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, aura yang menyilaukan pun muncul. Melihat ini, kelima orang lainnya hanya bisa mengangguk. Jika sampai pada krisis terakhir, mereka akan mengorbankan nyawa mereka tanpa ragu. Boom! Semburan energi kehidupan yang menyilaukan meluncur di atas formasi bagaikan mata air. Saat itu, formasi cahaya menyilaukan yang dibentuk oleh kekuatan 6 orang menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Melihat penampakannya, jelas terlihat bahwa formasi itu mendukung. Segera, Mu Tianyuan, kematian sudah di ambang pintu. Aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Suanmu memperhatikan kedua serangan itu dengan waspada. Kekuatan Suanmu sangat lemah. Lagi pula, orang ini terlalu berfokus pada kekuatan, jadi kultivasi kekuatannya juga menurun. Sekarang dia baru tahap awal Kaisar Do Bintang 6, tetapi ini sama sekali tidak memengaruhi pengaruhnya. Adik Xiaoyan, itu saudara-saudaraku. Tolong selamatkan mereka. Pada saat ini, di tempat yang sangat tersembunyi di luar ruang terbuka, Duan Yu merasa tidak nyaman, lalu berkata dengan khawatir di matanya. Ada banyak ahli di sini. Xiaoyan tentu saja tidak akan tinggal diam, tapi ahli di sini berada di luar dugaannya, jadi Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Seorang ahli di tahap awal Kaisar Do Bintang 8, Xiaoyan tidak mengatakan bahwa ia kalah, tetapi ia hampir tidak mampu bertarung. Selain ahli di tahap awal Kaisar Do Bintang 8, ada juga banyak ahli yang setara dengan Kaisar Do Bintang 7. Yang paling tangguh. Menurut persepsi Xiaoyan, wajar saja jika kekuatan keenam orang di depan mereka sudah sangat lemah, dan mereka terhalang oleh formasi terakhir. Jika formasi ini hancur, saya khawatir. Duan Yu, aku akan bertindak sebentar lagi, dan kau akan segera membawa pergi semua saudara itu. Aku punya caraku sendiri untuk melarikan diri, Xiaoyan berpikir sejenak dan berkata. Tidak, ada terlalu banyak orang kuat di sini, kami tidak khawatir meninggalkanmu sendirian. Saudara-saudara senior, mereka masih punya kekuatan untuk bertarung dan bisa membantumu. Duan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, sebagai orang nomor 1 di Pavilion Fenxiang, tidak ada alasan untuk meninggalkan sekte yang sama. Percayalah, aku punya caraku sendiri untuk melarikan diri. Kalian semua terluka parah sekarang, hanya berada di sini, hanya akan menghalangiku. Kata Xiaoyan. Ya, mengikuti kata-kata Xiaoyan, Duan Yu tiba-tiba setuju dengan tenang. Kali ini, kami bertujuh diserang oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi semuanya bergantung pada adikmu. Setelah Duan Yu selesai berbicara, ia tiba-tiba mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan dan berkata, jangan khawatir, orang-orang ini akan dikuburkan bersama kakak senior Yintong, kata Xiaoyan lembut, tetapi kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Kaca-kaca. Sementara Xiaoyan dan Duan Yu sedang berbicara, aura keenam orang di sekitar sumur kering itu stagnan, dan jelas bahwa mereka telah mencapai titik di mana lampu itu kehabisan minyak. Tidak, formasi ini akan pecah. Huang Kong, ketika formasi ini hancur, kau akan membawa mereka berempat pergi, dan aku akan tinggal dan menghentikan mereka. Wajah Mu Tianyuan memucat, dan ia berkata dengan lemah. Sejauh ini, ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan darah bagi kuil surga. Jika tidak, kali ini ketujuh orang di istana surga akan dihancurkan di bawah kepemimpinan mereka. Sebagai saudara senior di seluruh kuil surgawi, dia benar-benar harus berjuang demi kesempatan agar mereka bisa melarikan diri, bahkan jika dia mengorbankan dirinya sendiri, atau bahkan meledakkan dirinya sendiri. Tidak, kakak senior, kita berdua makmur dan tidak akan pernah melarikan diri. Wajah Luan Yu tidak terlalu tampan, tetapi dia tetap berkata dengan keras kepala.
Ini perintah. Mu Tianyuan tentu tahu bahwa adik-adiknya tidak akan setuju begitu saja, jadi dia harus mendukungnya dengan tegas. Jangan khawatir, tidak ada di antara kalian yang bisa lolos. Sementara Mu Tianyuan dan yang lainnya sedang berbicara, Suanmu berkata sambil tersenyum. Kaca, dengan suara keras, formasi cahaya itu langsung hancur, dan Mu Tianyuan, yang berada di atasnya, juga memuntahkan seteguk darah. Jelas, pembentukan formasi ini berdampak besar padanya. Ayo, tangkap 6 orang ini hidup-hidup. Tepat ketika formasi cahaya itu hancur, Suanmu tiba-tiba mendengus, dan kepala serigala dari kekuatan awal Kaisar Do Bintang 8 langsung menyerang langsung dengan beberapa pembangkit tenaga listrik lengkap Kaisar Do Bintang 7. Sedangkan pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka menjaga Suanmu. Lagi pula, Suanmu juga takut jika mereka terburu-buru mendesak kelompok orang ini, mereka akan meledak sendiri. Hahaha, konon, kau, Mu Tianyuan, adalah seorang jenius langka di Istana Surgawi Pavilion Fenxiang. Meskipun mereka jauh lebih buruk daripada Yintong, mereka juga merupakan bibit unggul. Saat aku menangkapmu, aku akan memberitahumu dan memprovokasi nasib keluarga kerajaan Xuanling kita. Hilangkan dendam, lalu suruh Fentian datang memimpin orang-orang, kata Suanmu sambil tersenyum muram, gulungan suram di tangannya semakin aneh. Nak, menderitalah. Kepala serigala itu menanggung beban terberatnya, dan seperti yang diduga, Kaisar Do Bintang 8 tiba-tiba menyerbu keluar, lalu menamparkan Mu Tianyuan dan 6 orang lainnya dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini sangat mengerikan. Jika ke-6 orang itu berada di puncak kekuatan mereka, siapapun pasti bisa melawan, tetapi sekarang ke-6 orang itu hanya punya kurang dari 1 tarikan napas dalam 10, serangan ini sama saja dengan kepunahan bagi mereka. Ayo pergi. Semburan vitalitas muncul di tangan Mu Tianyuan, lalu ia langsung mendorong kelima orang kulit hitam di sekitarnya hingga puluhan meter, sementara tubuhnya, tanpa perlindungan apapun, dengan lembut menghantam kepala serigala yang menghancurkan itu. Mu Tianyuan ini jelas ingin menggunakan nyawanya untuk menahan pukulan ini dengan imbalan nyawa 5 saudara junior lainnya. Kakak tertua, melihat ini, tak satu pun dari kelima anak itu berpikir untuk melarikan diri, dan dalam benak mereka terbayang bagaimana kakak laki-laki itu memperlakukan mereka di masa lalu. Kakak, maafkan aku, tapi Pavilion Dupa Bakar kita tidak pernah mengajarkan kita untuk meninggalkan rekan-rekan kita. Dan Huang Kong juga membawa kelima orang itu kembali langsung ke Mu Tianyuan, dan gelombang ketidakpedulian pun muncul. Hei, kalian, melihat ini, Mu Tianyuan tak kuasa menahan senyum, namun senyum itu menjadi sedikit ilusi, bahkan napasnya terasa sedikit terbakar. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Dan si kepala serigala menanggung bebannya. Melihat tindakan Mu Tianyuan, dia bergegas kembali. Penghancuran diri seluruh pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 7, jika salah satu gagal, saya khawatir dia akan terluka parah atau bahkan jatuh dalam sekejap, jadi kepala serigala dan beberapa orang juga berniat mundur. Kakak senior, serahkan padaku. Tepat ketika tubuh Mu Tianyuan terbakar oleh gejolak yang tak biasa, ia tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan lembut dan kemudian terdiam. Siapa? Keluar. Suanmu berbicara perlahan setelah merasakan napas itu untuk pertama kalinya, suaranya penuh kewaspadaan. Ye Wang Ye, siapa yang telah mengambil nyawamu? Dan tepat setelah meredam dendam di tubuh Mu Tianyuan, kakak laki-laki dari kuil Tiandian, sosok misterius itu pun muncul. Lelaki itu membawa penggaris besar dan berat di punggungnya, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat lemah, seolah-olah dia adalah orang biasa. Akan tetapi, suasana yang makin membosankan inilah yang membuat kerumunan berkepala serigala itu merasakan krisis yang bermartabat. Hulala, dia mengangkatnya, dan serangan kepala serigala yang tampaknya menakutkan itu perlahan-lahan diatasi olehnya. Duan Yu, bukankah sudah kubilang, jangan kembali. Kenapa kamu? Dan Mu Tianyuan tidak tahu siapa itu, tetapi dia melihat Duan Yu di sampingnya dan berkata, kakak tertua, orang ini juga murid Pavilion Fenxiang kami. Aku diselamatkan olehnya. Duan Yu hanya bisa percaya bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, bukan hanya Mu Tianyuan yang terkejut, tetapi bahkan Suanmu pun terkejut. Kedua orang yang pergi memburu Duan Yu tidaklah lemah, jadi Mu Tianyuan tentu saja cukup terkejut dengan Xiao Yan. Siapa dia? Tanya Mu Tianyuan, memaksakan kelemahan di tubuhnya. Xiao Yan, murid istana manusia, kata Duan Yu dengan sungguh-sungguh. Anda, Duan Yu, murid orang ini, Xiao Yan, memiliki potensi paling besar untuk menjadi seperti kakak senior Yintong, bagaimana mungkin kau membiarkannya mati? Jika terjadi sesuatu, aku khawatir Pavilion Fenxiang kita akan sangat rugi, kata Mu Tianyuan lemah.
Adapun bakat dan kekuatan Xiaoyan, bagaimana mungkin dia harus mengagumi pria sombong ini? Aku sudah memberitahunya tentang kekuatan orang kuat di sini, dan dia seharusnya sudah memahaminya dengan baik. Saat itu, Yu juga terdiam. Dia tahu bahwa Mu Tianyuan memiliki kebaikan dari Paviliun Fenxiang. Semoga saja, kalau terjadi sesuatu, kalian semua segera pergi, kata Mu Tianyuan lagi. Di sisi lain, wajah Xuan Mu sangat jelek. Pria dengan penggaris berat di depannya tentu saja adalah Xiao Yan. Saat itu, di balai lelang keluarga kerajaan Xuanling, aku tak sengaja berebut lukisan sisa. Kupikir ada rahasia, tapi ternyata lukisan itu cuma sampah, kata Xuan Mu lirih. Oh, Xiao Yan tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu. Xuan Mu ini tidak mengatakan bahwa ia lupa bahwa foto misterius yang tersisa di ruang lelang itu sepertinya diambil oleh Xuan Mu di depannya. Aku ingin mengambilnya kembali, tapi aku lupa. Tidak apa-apa, bukankah kamu yang berinisiatif untuk mengirimkannya kembali kepadaku? Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Sepertinya kau sudah puas dengan kami. Xuan Mu tentu saja mendengar beberapa rahasia Xiao Yan, dan tentu saja tidak berani meremehkan Xiao Yan. Kaisar Do Bintang 8 di tahap awal dan semua Kaisar Do Bintang 7 telah mencapai kesempurnaan, belum lagi para petarung kuat lainnya di tahap akhir Kaisar Do Bintang 7, semuanya merupakan barisan yang bagus, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan, aku tahu kau terkenal di Paviliun Dupa Terbakar, tapi ini bukan Paviliun Dupa Terbakar. Hari ini, kalian semua harus duduk di sini. Lang Tou, 7 orang lainnya di Istana Surgawi sudah kelelahan. Jangan khawatir, bunuh dia untukku. Teriak Xuan Mu, suaranya penuh bahaya. Tingkat bahaya Xiao Yan saat ini jauh lebih tinggi daripada beberapa orang di Istana Surgawi. Jika tidak ada yang lain, kultivasi Xiao Yan atas harta karun aula di aula orang dewasa sudah cukup mengerikan. Hampir sampai, Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu inti prasasti gerakan ilahi di kedalaman Ni Gong Wan tiba-tiba menjadi gelisah, dan kekuatan spiritual yang tak tertandingi terukir dalam sebuah formasi, yang langsung meledak. Ini tidak benar, ini aneh. Sesaat kemudian, kepala serigala itu tiba-tiba meledak, dan ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah di sekitarnya. Rangkaian sutra dan tanaman merambat peri raksasa. Sesaat kemudian, Xiao Yan berseru, dan kemudian kekuatan spiritual yang menyilaukan itu berubah menjadi deretan cahaya raksasa yang tak tertandingi, menyelimuti semua orang di dalamnya. Brengsek, itu sebenarnya formasi, itu tipuan. Xuan Mu mendengus dingin, lalu menatap sekelilingnya dengan waspada. Meskipun tempat ini masih berada di pintu masuk segel dunia hantu, tempat ini telah diselimuti oleh formasi Xiao Yan. Untungnya, aku masih bisa menahan tanganku. Xiao Yan tersenyum sambil menatap kerumunan yang terjebak dalam formasinya. Ternyata bajingan ini hanya berbicara kepadaku, hanya untuk mengulur waktu, kata Xuan Mu dingin. Lang Tou, butuh berapa lama untuk menghancurkan formasi ini? Tanya Xuan Mu lagi. Meskipun formasi ini tirani, kekuatan orang yang menggerakkan formasi ini terlalu lemah. 1 menit saja sudah cukup, kata Lang Tou sambil tersenyum. 1 menit saja sudah cukup untuk meninggalkanmu sepenuhnya di sini. Xiao Yan malah tertawa, dan penguasa api abadi kuno di telapak tangannya tampak luar biasa menyilaukan. Tak lama kemudian, api suci berwarna kuning kaki langsung menggantikan api kaisar. Suhu di tempat yang diselimuti hantu ini telah meningkat. Itu benar-benar api suci. Api menyilaukan Xiao Yan baru saja muncul, dan banyak orang tiba-tiba berseru. Mereka semua tahu betapa mengerikannya api suci, meskipun mereka tidak berani meremehkannya. Kupikir aku punya kemampuan luar biasa, tapi ternyata itu api suci, kata Xuan Mu dengan nada meremehkan, lalu mengedipkan mata ke arah kepala serigala itu. Xuan Mu, terima pukulanku. Penguasa yang menghancurkan langit. Xiao Yan juga tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, jadi dia langsung menyerang Yuan Mu yang terselubung dalam formasi. Jika kau ingin melukai pangeran ketiga, kau harus melewatiku dulu. Tangan Xiao Yan, penguasa api kuno, bersinar terang dan mengenai Xuan Mu dalam sekejap mata. Pria kuat itu langsung menawarkan diri untuk melawan serangan itu. Minggir, beri aku seikat. Xiao Yan tentu saja merasakan tekanan yang sangat kuat di hadapan 3 pembangkit tenaga listrik Do di bintang 7 yang disempurnakan. Xiao Yan bahkan lebih mendukung. Boom! Ketiga pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do bintang 7 itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tiba-tiba dibanjiri oleh tanaman merambat kayu yang sangat besar dalam formasi, sehingga ketiganya harus mengurus diri mereka sendiri dan tidak punya waktu untuk mengkloning Xuan Mu. Xuan Mu, kali ini, aku rasa kau tidak akan mati. Sementara itu,
Xiaoyan menyaksikan 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Do Bintang 7 yang lengkap ditentang oleh Mu Teng, dan tentu saja tidak memperhatikan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Do Bintang 7 lainnya. Mati. Tangan Xiaoyan yang memegang Hengguo Hengguji tiba-tiba bergerak turun, dan nyala api penguasa yang sangat kuat langsung menghantam formasi, lalu menyerang kayu misterius itu dengan kecepatan seperti guntur dan kilat. Kau terlalu meremehkanku. Saat Xuanmu menyaksikan serangan dahsyat Xiaoyan, ketakutan awalnya berubah menjadi senyum muram. Setelah selesai berbicara, gulungan di tangan Xuanmu yang memancarkan energi hantu mengerikan tiba-tiba terbuka perlahan, dan pada saat yang sama, satu demi satu, hantu dan hantu tiba-tiba muncul darinya. Jiwa-jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan langsung dengan serangan Xiaoyan, dan kemudian riak-riak mengerikan meletus dalam formasi, yang mengejutkan semua orang di sekitar Xuanmu. Dan wajah Mu Tianyuan menjadi jelek setelah melihat gulungan di tangan Xuanmu dilepaskan. Ini adalah kekuatan jiwa yang tidak adil yang menghancurkan pintu masuk segel. Ini merepotkan. Hahaha, Xiaoyan, kau tak bisa membayangkannya. Saat ini, seluruh tubuh Xuanmu dipenuhi ratusan ribu keluhan, dan keluhan-keluhan itu terus melekat di tubuhnya, menimbulkan semburan suara-suara duka yang teramat dalam, yang tampak sangat mengerikan dan mencekam. Sepertinya keluarga kerajaan Xuan Lingmu dan dunia hantu punya banyak konspirasi. Kekuatan api suci Xiaoyan yang besar dengan mudah dihalangi oleh roh jahat itu, tetapi dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan secara alami menyadari roh tirani dalam jiwa jahat itu, lalu berkata dengan dingin. Menurut perkiraan Xiaoyan, serangan tingkat itu mungkin salah satu yang terbaik di antara para ahli di dunia hantu. Bukan itu yang perlu kamu khawatirkan. Pergi ke neraka. Tawa liar tiba-tiba terdengar dari mulut Xuanmu, dan kemudian hantu yang menyilaukan di tubuhnya langsung menyerang Xiaoyan. Wuho, mendengar kata-kata itu, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak adil tiba-tiba bergetar, dan kemudian semburan hantu tirani dan suram melesat ke arah Xiaoyan. Crash! Tak lama kemudian, arwah-arwah tak terhitung jumlahnya membentuk seringai mengerikan tepat di dalam formasi. Napas mereka sangat suram dan dingin. Seringai itu membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menyerang Xiaoyan. Serangan ini sangat kuat. Tidak, kita harus bertindak, kalau tidak Xiaoyan pasti akan celaka. Begitu Mu Tianyuan melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Ia tahu betapa mengerikan serangan ini, dan serangan ini mungkin diberikan oleh para hantu dari dunia hantu. Caranya, untuk Xiaoyan saat ini, terlalu kuat. Lakukan. Mu Tianyuan juga menyadari betapa dahsyatnya serangan Xuanmu saat ini, jadi dia tidak ragu-ragu dan berkata dengan tegas sambil menopang luka di tubuhnya. Kakak senior, lukamu. Melihat ini, keenam kakak senior lainnya ingin menghentikan jalan. Lagi pula, kakak senior itu sudah kelelahan karena mencoba melukai Do di bintang 8 yang kuat sebelumnya, belum lagi fakta bahwa dia mendesak formasi nanti. Loh, jika ditarik paksa, saya khawatir akan ada konsekuensinya. Kakak tertua, lihat saja pelan-pelan. Kembalikan semua luka yang ditimbulkan orang ini padamu. Xiaoyan secara alami menyadari hal ini, dan buru-buru berkata kepada kakak seniornya, Mu Tianyuan, lagi pula, mereka bertujuh sudah sangat lemah saat ini. Xiaoyan, kau harus hati-hati. Ini serangan unik di dunia hantu. Jika kau terkena, jiwamu akan langsung terluka. Jenis luka yang tak tersembuhkan, tetapi akan menghambat kultivasimu di masa depan, kata Mu Tianyuan dengan sungguh-sungguh. Kekuatan jiwa, pantas saja ada perasaan seperti itu. Dan Xiaoyan menyaksikan seringai lebar itu menyerangnya, batu jiwa di alam jiwanya tiba-tiba bergerak, dan hasrat perang yang kuat muncul di hatinya. Orang-orang ini, menyerang dengan kekuatan jiwa sehebat ini, bagi Xiaoyan, yang kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat surga kaisar, sama saja dengan memukul batu dengan telur. Sang pemakan jiwa dalam diri Xiaoyan mengatakan sesuatu. Senang bisa datang. Xiaoyan menatap seringai mengerikan itu, wajahnya tiba-tiba berubah, batu jiwa terlepas dari tangannya, dan kekuatan jiwa yang sangat menyilaukan langsung muncul darinya, lalu langsung menghantam seperti tetesan air hujan. Boom! Wajah hantu dan kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona baru saja mengenai, dan riak-riak mengerikan menyebar langsung ke dalam formasi. Formasi ini akan hancur. Entah siapa yang mengatakannya, formasi Xiaoyan yang tampak kuat itu langsung hancur oleh tekanan dua kekuatan dan suara retakan kepala serigala. Brengsek, bagaimana orang ini bisa menahan serangan sekuat itu? Debu menghilang, wajah Xuanmu menjadi gelap, menatap Xiaoyan yang tak bernoda, sambil mengerutkan kening. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gulungan Ki Hantu tadi cukup mahal. Menurut Raja Xuanling, gulungan itu cukup untuk benar-benar membunuh seorang ahli tingkat Kaisar Do Bintang 8.
Jika bukan karena ketidakmampuan suanmu, dia mungkin tidak akan menemukan benda berharga seperti itu. Suanmu, matilah, kata Xiao Yan perlahan. Mati, konyol sekali, dengan begitu banyak orang di sini, aku khawatir kaulah yang akan mati. Lang Tou, bunuh dia untukku kali ini. Setelah suanmu selesai berbicara, dia melangkah mundur tepat di belakang orang-orang kuat lainnya. Dan saat suanmu selesai berbicara, sosok yang agak ganas di belakangnya juga perlahan muncul di depan Xiao Yan. Kepala Serigala, seorang petarung kuat di tahap awal alam Dou di bintang 8. Xiao Yan mengambil batu jiwa dari tangannya dan menatap kepala serigala pembunuh di depannya dengan mata berbinar. Kepala serigala itu memiliki perawakan yang agak kasar, tetapi di pipinya, ia penuh dengan aura pembunuh yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Xiao Yan, nama yang bagus. Kudengar kau adalah yang terkuat di seluruh paviliun pembakaran dupa saat ini. Semoga kau tidak mengecewakanku. Wolf Tu melangkah perlahan, lalu tersenyum. Kamu juga, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Xiao Yan juga tertawa. Begitu tawa itu reda, kedua sosok itu menyambar petir dan langsung menyerang bersamaan. Boom! Yihuo Hangguzi milik Xiao Yan langsung mengenai kepala serigala itu, tetapi tombak mengerikan yang dipadatkan oleh kekuatan kehidupan muncul di dada kepala serigala itu, yang langsung menghalangi serangan Xiao Yan yang tampaknya mengerikan itu. Ini belum berakhir. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum di sudut mulutnya saat ini, lalu penguasa api abadi kuno menebasnya secara miring. Tidak bagus, namun Lang Tou sangat terkejut saat melihat gerakan Xiao Yan, dan diam-diam berseru. Kaca, tombak energi itu langsung jatuh ke tanah, dan bilah kepala serigala itu juga terkena serangan penguasa kuno Xiao Yan, yang menghasilkan beberapa noda darah kecil. Jelas sekali terkena serangan Xiao Yan. Haha, aku tak habis pikir, anak sekte punya pikiran sedalam itu. Kepala serigala itu terkejut, menjilat darah di bilah tangannya, lalu tertawa. Adapun serangan tadi, menurut keadaan normal, tidak akan ada ruang untuk bermanuver, dan kepala serigala dianggap sebagai sungai dan danau tua, jadi dia hampir menyerah padanya. Lalu selanjutnya aku akan memberimu firasat yang bagus, apa sih kebanggaan dari sebuah kekuatan Dou di bintang 8. Kalian semua mundur, Xiao Yan ini, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Suara kepala serigala itu tiba-tiba dipenuhi dengan keganasan. Sepertinya orang ini sering terlibat dalam pertarungan, tapi meremehkan musuhmu adalah kelemahan terbesarmu. Gumam Xiao Yan pelan dalam hati, lalu tatapannya berubah waspada. Tanpa keterlibatan dari pembangkit tenaga listrik lainnya, pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dou di bintang 8, bagi Xiao Yan, dapat mencobanya. Terlebih lagi, Xiao Yan juga sangat menantikan sejauh mana kekuatannya tumbuh setelah dia keluar dari reruntuhan Jiao Yue dan berpisah dari pamannya, Raja Naga Emas. Wolfhead, orang ini diserahkan kepadamu, terlepas dari hidup atau mati. Kita harus menghancurkan segel ini dulu. Suanmu mengangguk ketika mendengar kata-kata kepala serigala itu, lalu menyegel pintu masuk ke dunia hantu di belakang ketujuh orang Mu Tianyuan. Arai, bersumpah untuk melindungi pintu masuk segel. Mu Tianyuan mendengus dingin, lalu bersiap untuk bertempur. Bunuh aku, tidak satu pun, kata Suanmu sambil tersenyum. Blop, suara Suanmu baru saja jatuh, dan tiba-tiba sebuah benda berat menghantam tepat di depannya. Apa? Suanmu tak dapat menahan diri untuk meliriknya, kemudian di saat berikutnya, matanya menyipit tajam, dan rasa takut memenuhi hatinya. Sosok yang tiba-tiba muncul adalah tubuh kepala serigala. Hanya saja saat ini, tubuh kepala serigala itu tidak memiliki vitalitas apapun. Kepala serigala sudah mati, kata Kaisar Dou bintang 8 lainnya, naga serigala, yang sedang beristirahat di tempat yang sama. Lang Tou dan Lang Long memiliki persahabatan yang erat, dan Lang Long tentu tahu bahwa dalam hal kekuatan di antara mereka berdua, Lang Tou mungkin lebih baik. Mati. Para petinggi keluarga kerajaan Xuanling lainnya menatap kepala serigala yang tak bergerak seperti anjing mati itu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Kepala serigala adalah yang terkuat di antara mereka, dan yang terkuat di tangan Xiao Yan tidak dapat menahannya selama beberapa ronde, jadi mereka tidak bisa menahan keinginan untuk mundur, lagi pula, semua orang takut mati. Bajingan kecil, pada saat ini, wajah Suanmu juga berubah pucat, sangat jelek. Karena Suanmu mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana keduanya bertarung dengan tegang, hanya ada sesosok kurus yang menatapnya sambil tersenyum. Sepertinya kekuatan Dou di bintang 8 di tahap awal tidak sekuat yang dia bayangkan. Xiao Yan bertepuk tangan, lalu menyingkirkan penguasa kuno Yihuo Heng, dan tersenyum pada Suanmu. Kau sedang mencari kematian, teriak Suanmu keras, lalu angin kencang yang mengerikan di telapak tangannya langsung menyerang Xiao Yan. Huhuhu, Xiao Yan melambaikan tangannya,
dan langsung mematahkan serangan Suanmu. Bagaimana mungkin? Dan Mu Tianyuan menyaksikan Xiaoyan memenggal kepala serigala itu hanya dalam beberapa tarikan napas, sudut mulutnya tak bisa menahan diri untuk berkedut. Bagaimana kepala serigala ini mati? Pada tahap awal Kaisar Do Bintang 7, membunuh Kaisar Do Bintang 8 pada tahap awal, ini terlalu menyimpang. Duan Yu memandang Xiaoyan yang tidak jauh dengan senyum di wajahnya, dan rasa emosi muncul. Kekuatan jiwa, api. Kalau tidak terduga, kepala serigala itu pasti sudah terluka parah sampai mati oleh jiwa. Mu Tianyuan memang seorang kakak senior, tatapannya sangat tajam, dan dia menemukan sesuatu yang aneh dalam waktu singkat. Mata Wolfetu menyipit tajam, jelas-jelas terkejut saat dia meninggal. Kepala serigala ini cukup kuat. Xiaoyan diam-diam bersukacita. Xiaoyan baru saja menggunakan Huang Quan Tianwu secara langsung, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa langsung membunuh kepala serigala itu, tetapi Xiaoyan meremehkan kekuatan jiwa dari Kaisar Realm Heavenly Great Perfection miliknya, dan juga melebih-lebihkan pertahanan jiwa dari kepala serigala itu. Selain apoteker, saya khawatir hanya sedikit orang yang memiliki penelitian mendalam tentang kekuatan jiwa. Selain itu, kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini tidak seperti dulu. Dengan satu serangan kekuatan jiwa, ia hampir bisa membunuh seketika. Kepala serigala telah mencapai efek membunuh seketika. Namun, ini juga karena kepala serigala tidak mampu bertahan melawan serangan jiwa Xiaoyan. Jika tidak, Xiaoyan pasti akan kalah telak melawan petarung kuat tingkat Kaisar Do Bintang 8. Pembunuhan ini bisa dikatakan sangat beruntung. Berikan padaku. Suanmu menatap kepala serigala di sampingnya yang sudah tak bernyawa, dan langsung menjadi sangat marah, namun juga semakin takut. Lanjutkan. 7 bintang Do Emperor Consumation lainnya dan para ahli 7 Star Do Emperor terdahulu jumlahnya cukup banyak, dan Xiaoyan merasakan tekanan yang kuat dan tak terjelaskan. Boom! Orang-orang kuat itu menyerang bersama secara langsung, lalu menyerang Xiaoyan. Suatu kekuatan energi kehidupan yang besar muncul dan menghantam Xiaoyan di depan Xiaoyan tanpa jejak. Sungguh menyebalkan, kata Xiaoyan dingin sambil menatap ke arah sekelompok pria kekar itu. Apinya datang. Sesaat kemudian, Xiaoyan tak peduli lagi. Dengan kalimat ringan, api kaki tiba-tiba muncul di sekitar pintu masuk segel dunia hantu, dan api itu perlahan menyelimuti semua orang. Anak baik, benda ini rasanya seperti dunia nyata. Melihat ini, Mu Tianyuan, yang berada di sampingnya, tentu saja tertawa. Lari. Melihat ruang yang dikelilingi api suci, Suanmu tiba-tiba merasa bahwa jika dia tetap di sini, dia akan benar-benar mati. Lalu Suanmu tidak berani tinggal, dia membawa naga serigala dan melarikan diri. Hehe, tuan-tuanmu kabur darimu, dan konyol sekali kau begitu haus darah demi orang lain. Xiaoyan menatap Suanmu yang semakin cepat, dan tidak terburu-buru mengejar, melainkan berkata kepada orang-orang kuat yang tersisa. Brengsek, kita bekerja keras untuk orang lain, dan akhirnya kehilangan nyawa kita sendiri. Itu tidak sepadan. Aku mundur. Beberapa orang kuat dari keluarga kerajaan Xuanling mengangguk diam-diam ketika mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Ayo pergi. Setelah beberapa tarikan napas, para ahli Do Emperor Consumation bintang 7 itu benar-benar pergi dari sini. Xiaoyan tidak sengaja menghentikannya. Lagi pula, Xiaoyan tahu bahwa begitu banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 7 dan Kaisar Do Bintang 7 tahap akhir, jika mereka benar-benar bertarung, hanya akan merugikan pihaknya, jadi dia hanya mengatakan ini. Adik Xiaoyan, terima kasih. Dan Mu Tianyuan menatap Xiaoyan yang begitu tenang menakuti semua orang di keluarga kerajaan Xuanling, matanya berkilat penuh rasa terima kasih. Kakak, sama-sama. Tapi si kecil bisa lari, tapi Suanmu harus dibunuh. Detik berikutnya, tatapan Xiaoyan berubah tajam. Kakak senior, kau di sini untuk mengatur napasmu. Aku sudah menyiapkan formasi. Aku akan datang saat aku pergi, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Orang ini benar-benar kejam. Ketika murid-murid kuil surgawi lainnya mendengar ini, mereka juga menunjukkan rasa hormat kepada Xiaoyan. Oke, Mu Tianyuan secara alami mengetahui keluhan keluarga kerajaan Xuanling di Pavilion Fenxiang, jadi dia sudah membenci orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Sedikit, sialan Xiaoyan, ini buruk untukku. Kali ini, saat aku kembali, ayahku harus mengirim orang yang lebih kuat. Saat aku menangkap anak ini, aku harus membiarkan anak ini bertahan hidup dan mati. Kata Suanmu, yang baru saja lolos dari segel di pintu masuk dunia hantu, dengan kesal. Pangeran ketiga, ayo pergi. Aku terluka parah oleh Mu Tianyuan. Saat ini, aku sudah kehabisan tenaga. Jika Xiaoyan mengejarnya, aku takut. Ada sedikit ketakutan di wajah naga serigala itu. Jelas sekali ia masih sangat takut mati.
Baiklah, Suanmu mendengar kata-kata itu, kecepatannya melonjak, dan dia pergi dari sini dengan kepala serigala. Apa? Tepat ketika sosok Suanmu baru saja berdiri, sesosok api perlahan menghalangi jalan mereka berdua. Raja Neraka sedang menuntut nyawanya. Sosok api itu membelakangi mereka berdua, tetapi hanya mengatakan sesuatu dengan ringan. Xiaoyan, Suanmu juga menemukan identitas sosok api untuk pertama kalinya. Bingo, aku akan menghadiahimu pengalaman kematian. Sosok api itu perlahan berbalik, lalu di sudut mulutnya, ia tersenyum pada Suanmu, senyum yang penuh bahaya. Lari, Langlong tahu bahwa dirinya sudah tak berguna saat ini. Dengan kekuatan Suanmu di tahap awal Do di bintang 6, aku khawatir dia tak akan berdaya menghadapi Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan keduanya berlari cepat, tetapi tidak mengejar mereka, melainkan perlahan mengumpulkan kekuatan api suci di tubuhnya. Tak lama kemudian, sebuah serangan yang menyilaukan pun terjadi. Satu jari di langit, panggil langit. Suara Xiaoyan seperti kematian, bergema di telinga kedua Suanmu. Boom! Begitu suara Xiaoyan jatuh, sebuah cahaya jari yang menyilaukan, berukuran hampir 100 kaki, tiba-tiba muncul di ujung jarinya, lalu membelah ruang dan menghantam Suanmu dengan ganas. Blok! Suanmu menerima pukulan berat ini, dan seteguk darah langsung menyembur keluar. Kemudian, tubuhnya melayang di udara dan tiba-tiba jatuh, dan vitalitasnya segera lenyap di bawah kekuatan jari langit. 3 pangeran, teriak naga serigala sambil dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Tetapi tidak peduli seberapa keras naga serigala itu meraung, Suanmu tetap tidak bergerak sama sekali, bagaikan benda mati yang telah kehilangan seluruh auranya. Ini juga hal yang tak berdaya. Lagi pula, serangan Xiaoyan bukan main-main. Kekuatan Kaisar Do bintang 7 di tahap awal menggunakan api suci untuk menggerakkan serangan, dan menyerang Kaisar Do bintang 6 di tahap awal tanpa pertahanan apapun, tentu saja dapat dengan mudah mencapai pembunuhan instan. Mati. Xiaoyan menatap Suanmu yang jatuh dengan cepat. Tentu saja, ia tahu bahwa orang ini hampir mati karena serangannya sendiri, tetapi Xiaoyan jelas orang yang selalu bertindak tanpa meninggalkan apapun. Penggaris Henggu tiba-tiba terangkat, dan sebuah penggaris raksasa muncul langsung, dan dengan satu pukulan lagi, kayu misterius itu benar-benar mati. Xiaoyan, kau membunuh pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling sekarang, kau akan mati. Langlong menyaksikan Suanmu dibunuh dengan mudah oleh Xiaoyan, dan tubuhnya sangat ketakutan. Hehe, jangan khawatir, kamu juga tidak bisa lari. Xiaoyan menghadapi Suanmu, dan sebuah serangan menyerang naga serigala itu. Kalau begitu, ayo kita mati bersama. Dan naga serigala itu menyaksikan Xiaoyan menyerangnya, sebuah senyuman muncul di wajahnya, lalu dia meledak. Dia tahu dengan jelas bahwa Xiaoyan ini jelas bukan murid sekte biasa, dan dia mungkin lebih kejam dari dirinya sendiri. Boom! Kekuatan api yang menyilaukan membentuk badai yang dahsyat di atas hutan pegunungan ini. Serangan yang mengerikan. Serangan ini, aku khawatir naga serigala itu akan meledak. Mu Tianyuan tak kuasa menahan diri untuk berkata di depan segel di pintu masuk dunia hantu, menatap badai energi yang begitu dahsyat. Sepertinya kali ini kita semua meremehkan orang ini. Semoga kompetisi sekte ini akan membuat kita bersinar. Duan Yu pun ikut senang. Berbicara tentang kompetisi sekte, itu akan segera dimulai. Tidak, kamu harus cepat kembali. Mu Tianyuan sepertinya teringat sesuatu dan berkata. Setelah berbicara, semua orang memulihkan diri dari luka-luka mereka, menunggu Xiaoyan kembali. Kekuatan Do di bintang 8 benar-benar mengerikan. Xiaoyan muncul di tempat lain, membawa Suanmu yang telah mati di tangannya, dan berkata perlahan. Penghancuran diri naga serigala tadi, jika Xiaoyan tidak berlari cepat, dia mungkin telah menyebabkan banyak kerusakan pada dirinya sendiri. 3 pangeran yang bermartabat, aku bahkan tidak punya cincin, jadi pakai saja. Xiaoyan memeriksa tubuh Suanmu, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang berharga. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan gambar sisanya? Xiaoyan teringat apa yang baru saja dikatakan Suanmu, dan langsung membuka mulutnya. Jika Suanmu tidak langsung membocorkan berita tentang peta sisa itu, saya khawatir Xiaoyan tidak akan membunuhnya. Lagi pula, peta sisa itu sangat berharga dan tidak mungkin jatuh ke tangan orang lain. Jerawat. Xiaoyan membalikkan tubuh Suanmu dengan keras, dan setelah beberapa saat, dia menemukan gambar sisa misterius itu. Sisa lukisan itu tampak sangat compang-camping, tanpa aura aneh, tetapi Xiaoyan mengingatnya dengan jelas. Pamannya, Raja Naga Emas, sangat memujinya, jadi jelas itu bukan lukisan biasa. Lupakan saja, kita bicarakan nanti saat kita kembali. Kalau gerakan sebesar itu sampai mengganggu orang kuat di sebelahnya, pasti akan sulit diatasi. Xiaoyan menyingkirkan sisa-sisa lukisan itu,
lalu muncullah awan api suci berwarna kaki, tepat menghadap ke arah tubuh kayu misterius yang terbakar. Jika rumput dipotong tanpa mencabut akarnya, ia akan tumbuh lagi saat angin musim semi bertiup. Tepat ketika kekuatan api suci Xiaoyan melilit tubuh Xuanwu dan hendak membakarnya, aura hantu tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Benar saja, ada banyak kolusi dengan dunia hantu. Tetapi roh hantu ini tidak berguna bagiku. Hilang sepenuhnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan api suci muncul, dan kemudian tubuh Xuanwu perlahan-lahan menjadi abu, tak meninggalkan jejak. Setelah Xiaoyan menyelesaikan semua ini, dia kembali menemui kakak senior dan yang lainnya. Di keluarga kerajaan Xuanling yang jauh, Raja Xuanling sangat marah saat ini. Kaca, Raja Xuanling baru saja tiba di ruang rahasia tempat kartu jiwa diabadikan, dan tiba-tiba Xuanwu, termasuk kartu jiwa 3 orang kuat, kepala serigala naga serigala, hancur berkeping-keping. Hanako, bagaimana kabarnya? Aku butuh penjelasan. Raja Xuanling meraung langsung ke arah penjaga kartu jiwa itu. Namun, saat ini, aura Raja Xuanling dipenuhi dengan aura berdarah, yang sangat aneh. Baginda, ini mungkin ada masalah di bagian tertentu, aku. Lelaki tua yang dikenal sebagai Hua Rongzi itu merasa getir di hatinya. Sebelum kartu jiwa Ki Haoran rusak, hidupnya dalam bahaya, dan sekarang pangeran ketiga yang paling disukai pun seperti ini, saya khawatir. Baginda, pangeran ketiga dan naga serigala berkepala serigala pergi ke pintu masuk alam hantu di hutan kematian untuk menyegelnya. 2 kaisar petarung bintang 8 sedang mengawal mereka. Seharusnya tidak ada kesalahan. Aku khawatir ada yang salah dengan kartu jiwa ini, kata Wenzi pura-pura tidak mengerti. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, kalau dia memang punya sesuatu. Raja Xuanling melirik Hua Rongzi dengan tajam, mendengus dingin, lalu menghilang di sana. Kartu jiwanya rusak, sepertinya jatuh. Bukankah ini IQ Raja Xuanling yang sedang tidak aktif? Hua Rongzi menatap Raja Xuanling dan Wenzi yang pergi, tidak tahu mengapa, tetapi Wenzi justru bersyafaat untuknya seperti ini, sesuatu yang tidak diduga Hua Rongzi. Oh, jangan khawatir. Keluarga kerajaan Xuanling akhir-akhir ini panik sekali. Aku khawatir aku harus keluar untuk menghindari sorotan. Setelah Hua Rongzi selesai berbicara, dia berkata langsung kepada seseorang dengan percaya diri, tampaknya berencana untuk pergi. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Saat melihat segel di pintu masuk alam hantu hutan kematian, Xiaoyan kembali ke sini dan langsung bertanya setelah melihat luka ke-7 orang di istana surgawi telah pulih. Kami baik-baik saja. Ngomong-ngomong, adik junior, kamu tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Mu Tianyuan. Saya mengirim seorang teman yang kebetulan lewat sini. Berbicara tentang kompetisi sekte, kita hanya perlu menggunakan susunan teleportasi di sini untuk kembali. Hehe, aku tidak tahu apakah sudah terlambat, kata Xiaoyan sambil menyeringai. Namun kini, tak seorang pun berani meremehkan adik junior ini. Kekuatan perkasa tahap awal Dou di bintang 8 barusan jatuh ke tangannya. Meskipun ada banyak unsur keberuntungan dan kelaparan, keberuntungan juga merupakan sejenis kekuatan. Hitung waktunya, seharusnya sudah terlambat. Ayo pergi, kata Mu Tianyuan, lalu membawa semua orang bersiap pergi. Apa yang harus kita lakukan jika kita meninggalkan segel ini? Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Segel ini sudah dibuka. Aku khawatir setelah kita kembali, para tetua sekte baru boleh datang, kata Duan Yu. Lagi pula, pada saat itu, semua orang kehabisan lampu, jadi mereka hanya bisa kembali dengan cara yang sama. Kalau begitu, ayo pergi. Dengan menggunakan susunan teleportasi, kau bisa kembali ke paviliun dalam beberapa jam. Mu Tianyuan tersenyum, jelas sangat puas dengan Xiaoyan, adiknya. Bersamanya, persaingan sekte ini mungkin akan berlangsung sangat meriah. Semua orang saling mendukung dan perlahan bergerak menuju formasi teleportasi di tempat lain, dan kompetisi sekte juga berlangsung selama 3 hari sebelum resmi dimulai. Hahaha, Xiaoyan, kau tidak bisa memikirkannya, semua tindakanmu telah kulihat. Saat aku memberitahu rajaku, tak seorang pun dari kalian akan selamat. Xiaoyan dan kelompoknya menghilang begitu saja, dan tiba-tiba di tanah, sesosok keluarga kerajaan Xuanling perlahan muncul. Napasnya sangat lemah, tetapi masih ada napas.